Oke, shalom anak-anak. Duduk yuk. Ya, berarti dihukum nyanyi 12 kali. Dihukum nyanyi 12 kali, 13 kali ya. Satu kali. Ya, pakai hukuman. Anak-anak yang ikut selain Charlie siapa lagi? Ikut. Asik. Siapa lagi yang ikut? Tulis ini ikut kok. Jadi kamu yang mana? Ya. Ya nanti temen ada 184 temen kok. Don't worry. Oke, karena saya pakai, saya pimpin doa. Pimpin doa. Ayo doa untuk pimpin doa. Nggak apa-apa. Ayo, cepat yuk. Doa untuk mendengarkan firman Tuhan. In English. Ayo. Okay, thank you so much. Anak-anak, I want to tell you about faith like Daniel in the lion den. Berikan aku iman seperti Daniel di dalam gua singa. Hari ini kepingin bahasnya tentang gua singa. Sini nak, itu enggak masuk kan? Jadi intinya tentang Daniel di gua singa. Coba Louis baca. Yang keras. Ini ada itu. Dibaca. Dan di pos. Oh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo kita baca 3 kali. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Oke, sekarang Charlie. Iman adalah ya nggak apa-apa. Ya paling ya. Terima kasih yang sudah support ya. Anak-anak, kini faith like Daniel the lion den. Artinya apa? Artinya berikan seperti Daniel saat di dalam gua singa. Di bawahnya sudah ada kok, ya kan? Saat Daniel masuk ke dalam gua singa, kira-kira dia takut atau tidak? Takut. Kemungkinan dimakan, kemungkinan juga tidak dimakan. Ya. Daniel ini seorang yang apa? Kan Om sudah kasih Alkitab suaranya. Daniel ini seorang tawanan kresek merah. Enggak ada. Jadi Daniel itu di dalam gua singa. Siapa itu Daniel? Daniel itu seorang tawanan. Dia ditawan karena siapa raja siapa? Boleh nggak didengarkan ini Alkitab suaranya ini? Nggak apa-apa, oke. Jadi, iya, tapi kan hanya kalian Aram kok, bukan apamu.
Kamu kan Aaron kok. Kalau ini Shawn Michael. Oke. Anak-anak, Daniel ini seorang pemenang. Orang tawanan itu enak atau enggak? Seorang budak itu enak atau enggak? Seorang AS itu enak atau enggak? Asisten rumah tangga. Dia nggak bisa pergi kemana-mana loh. Dia mau pergi harus izin bosnya. Lain cerita. Tapi kalau bosnya pergi, dia biasanya di rumah. Itu ART mesti lebih enak daripada seorang budak. Budak lebih enak daripada seorang tawanan. Ya, kok tidak enak sih? Nah, ternyata coba dibaca Daniel 6 ayat 5, 6 ayat 6, 6 ayat 7, 6 ayat 8, 6 ayat 9. Daniel 6, 5, 7, 8, 9. Segera sudah. Di WA aja dia. Silakan ayat yang kelima. Toleh 5. Oke, Charlie. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, bukalah hidup tuanku." 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. 9. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 9. Oleh sebab itu ya Oke, ternyata Daniel ini memiliki excellent spirit. What does it mean, excellent? Excellent spirit. Semangatnya? Semangat yang sangat bagus, excellent. Semuanya dikerjakan dengan bagus. Contoh, Om Joni waktu jemput dulu sebelum zamanmu, aku jemput kalian. Oh, mobilnya kok panas. Oh, dalam hati ini rasanya merasa tidak bisa excellent waktu itu. Wong kamu gak bayar loh, kok kamu komplain gitu kan. Terus kemudian, oh mobilnya kok belodakan. Emang lek banku tipis aku minta uang sama kamu. Memang lek BBM ku habis aku minta sama kamu. Enggak loh. Itu dulu, ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun masih hidup. Artinya Om sudah lupakan. Immortal. Terus kemudian saat kita melakukan pelayanan itu tanpa hitung-hitungan. Iya lek aku untung, lek aku ndak untung. Iya lek apa benefitnya buat aku. Tetapi kalau Daniel memiliki excellent spirit, artinya apa? Dia kerjakan segala sesuatu dengan baik, tanpa korupsi. Tanpa dia melakukan kesalahan sekecil pun, kecuali hal berdoa nanti ya.
dia tidak bisa ditemukan kesalahan apapun juga. Salah apapun tidak ditemuin. Kalau misalnya kita nyontek, ketemu, kemudian kita dihukum, itu wajar kalau kita dihukum, betul? Tapi kalau misalnya kita tidak pakai helm, kita naik sepeda motor, kemudian jatuh, atau ketangkep polisi, itu wajar kalau kita ini dihukum, betul? Tetapi kalau dia ini tidak melakukan kesalahan, dia dihukum, itu luar biasa. Contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat mau menebus dosa manusia, dia nggak salah loh, tapi dia mau. Lah, orang tawanan ini diiri sama pejabat-pejabat yang lainnya. Jadi di situ dicari berapa orang? 120 orang untuk jadi wakilnya raja. Ditempatkan di negara ini, di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Termasuk ada 3 nama. SMA namanya. Iya, Sadrak, Mesak. Tapi bukan itu pertanyaannya. Nama aslinya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego itu nama yang diberikan oleh orang Babel. Tapi aslinya bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ditempatkan di kota-kota. Nah, Daniel tadi itu orang apa? Tawanan. Orang tawanan bukan orang Babel, tetapi dia orang mana? Yehuda. Tapi dia mau diangkat jadi orang pimpinan paling tertinggi. Kira-kira terjadi apa? Iri. Loh kok nggak bangsa kita sendiri? Kenapa kok orang tawanan yang dinaikkan jadi raja? Kenapa kok orang yang boleh dibilang tawanan ini, budak ini kok dijadikan raja? Karena dia apa? Siapa yang bisa nanti boleh minum cawo itu? Tuh ada cawo. Susunya aja, susunya aja. Susu putih. Susu putih karena cawnya jadi susu coklat. Susu rada hitam. Apa yang menyebabkan Daniel akhirnya dipilih di antara orang-orang petinggi itu jadi paling tinggi selain raja? Apa yang menyebabkan? Doa. Apa lagi? Karena dia paling pintar. Semua mimpi bisa diterjemahkan sama dia. Semua orang-orang yang lain ahli nujum nggak bisa, dia bisa. Kemudian ada satu raja, namanya siapa? Dia minta, ceritakan mimpiku ini, tapi aku nggak mau cerita mimpiku apa. Ada itu. Jadi mimpiku ini aku nggak mau cerita, tapi kamu harus mengartikan apa mimpiku. Kalau kamu nggak bisa, semua dibunuh, termasuk Daniel harus dibunuh. Namanya pemaksa kehendak. Ya, membuktikan kamu orang excellent atau tidak. Excellent itu apa ya? Ngerjakan itu sesuatu dengan baik. Kita pelayanan tidak pakai sungut-sungut. Kalau saya ribuan tahun yang lalu kan masih sungut-sungut kan. Jemput kado. Wah aku lu gak minta kamu bayaran kok kamu cerewet. Om asinya kok panas. Itu dulu. Sekarang sudah berubah. Nah anak-anak, kalau kita tahu bahwa excellent spirit itu kita perlukan untuk siapa saja excellent, harus punya excellent spirit. Artinya apa? Dia mengerjakan segala sesuatunya itu sangat baik. Sehingga tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Apapun salah sekecil aja tidak bisa ditemuin. Kalau dia kelihatan, oh di baiknya makanan ini ada kerpean rumus, ketahuan. Tapi dia tidak ditemuin. Mencuri aja tidak. Hanya satu yang titahnya raja yang tidak dipenuhi, yaitu dia tetap berdoa. Daniel 6 apa? Siapa? Om, pernah lah. Sampai sekarang aja Om masih nyontek. Karena masih diizinkan sama kantor. Loh, kan kantor kita saling minteri. Kalau di kerjanya Om, kita pinterin, itu kan nyontek. Nggak apa-apa, memang diizinkan kalau di kantornya Om. Tapi kantor kalian, sekolah kalian tidak diizinkan. Kita transfer ilmu, kamu tak ajari cara kayak gini, kamu bisa berhasil.
Kamu tak ajari seperti ini, kamu bisa berhasil. Kamu tak ajari seperti ini, kamu bisa berhasil. Kalau di tempatnya Om boleh. Sehingga karena tidak ada kesalahan, karena tidak ada sekecil pun korupsi ya enggak, manipulasi ya enggak, dia akhirnya dicari-cari kesalahannya, yaitu masalah doa. Dibuatkan satu ketetapan, petinggi-petinggi yang lainnya tadi, yang 3 tadi itu, membuat satu ketetapan, bikin atas persetujuan raja, di stempel meterai raja, tidak bisa dirubah, sehingga ketahuan dia sedang berdoa. Zaman sekarang kita mau beribadah dipersulit, kita mau mendirikan gereja dipersulit. Enggak apa-apa, kita enggak perlu melawan. Seperti Daniel, akhirnya dia ditangkap dan dia dimasukkan ke gua singa. Pertanyaanku, gua singanya itu gua atau orangnya itu dilempar? Jawabannya enggak tahu. Loh, karena Om lihat di sebuah film itu kayak dimasukkan, ada satu ruangan itu dimasukkan terus kemudian ditutup. Ada yang bilang gitu. Ada yang dilempar dari atas. Apa? Nafas. Nggak apa-apa, karena kan ruangan gini. Cuma banyak singanya. Singa itu, kandang singa, gua singa itu ibaratnya seperti kalau kalian tahu gladiator. Apa itu? Gladiator? Nggak tahu? Yang orang dilawan sama binatang. Orang yang, ya, itu kayak hiburan tetapi untuk nyiksa budak, nyiksa siapa, buat makannya binatang. Sehingga kandang singa, gua singa tadi itu merupakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat orang itu pasti khawatir, pasti takut. Nah, akhirnya si Daniel ini, nah ini tadi yang Om tanyakan. Kalian ingat pertanyaannya Raiden? Om, Daniel itu umur berapa waktu dilempar ke gua singa? Google. Kira-kira, Google aja. Kira-kira umur berapa? 17. Berapa? 30. Berapa? 18. Berapa? 24. 28. 40. Rahayu. 25. 10. Ini Om, ayo katanya Google. Katanya Google. Om waktu itu googling, itu tidak ada di dalam kebenaran, di dalam Alkitab tidak ada, karena memang tidak dicatat. 16 itu waktu dia ditawan. Waktu dia di negaranya itu dikepung, kemudian ditawan, diambil. 84. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira itu 84 tahun. Kira-kira. Tetapi tidak ada kepastian karena Om belum ketemu di dalam Alkitab. 84 itu kalau misalnya itu dilempar, patah tulang nggak? Siapa yang mau lihat tulangnya emaknya Om Joni? Nah, ini sudah lihat ya. Jadi spoiler. Ya Pak, tulangnya apa? Bundar gitu ya. Sekarang jadi hitam. Karena tidak di dalam ini ya, tidak di dalam daging. Umur berapa? Maminya Om Joni 79. Dia Om 51. Waktu itu maminya Om Joni turun dari ranjang mau pipis, jatuh, sininya kena. Sini tuh biru. Berarti kan ada pendarahan di dalam, sini biru. Berarti kayaknya ketatap jatuh. Nyatapnya nyamping karena kan tidur. Tapi ya gimana ya? Mungkin gini ya. Kan biasanya tidur gini lah. Kalau yang sakit kanan berarti jatuh gini. Kan nggak mungkin dia turun gini. Terus ya apa caranya? Padahal barusan pipis, jam 11 itu barusan pipis, setengah 12 jatuh. Malam. Terus kemudian Om Joni Sabtu jam setengah 7-nya ke sana. Nah, singkat cerita, patah. Lah ini kok dilempar kok gak patah?
Kok nggak apa-apa? Tulangnya kuat. Om nggak tahu apakah ini benar dilempar, gitu ya, atau dimasukkan sebuah ruangan gitu terus dimasukkan terus di situ banyak singanya, nggak tahu juga. Tulangnya kuat juga minum vitamin C. Vitamin C. Yang Danielnya ini, Danielnya atau maminya Om Joni yang kuat. Tulang bukannya vitamin Iya. C. Nggak tahu. Tanya papa. Aku juga Nah. C. Dia itu ditawan dari usia 16 sampai 84. Itu berapa tahun? 70 dikurangi berarti 60 berapa? 60 berapa? Dari 16 ke 84 berarti berapa? 60? 70? 80? 68 tahun itu dia di pemerintahan dan dia berhasil menjadi orang top nomor 2 setelah raja. Raja siapa? Dia juga pernah di dalam rajanya siapa. Anak-anak, excellent spirit ini diperlukan sama kita. Kalau Om ngajar betul-betul, kalian bisa jadi Daniel yang luar biasa loh. Kalian udah jadi Daniel mati. Loh, kalau Daniel kan laki, kalau Daniel mati kan perempuan. Daniela. Hah? Apa? Daniela lebih bagus ya. Anak-anak, kalau guru sekolah minggu ini ngajar dengan baik, excellent spirit, ngajarnya nggak pakai hitung-hitungan, kalian jadi Daniela. Orang-orang yang punya excellent spirit, nggak ditemukan kesalahan sama sekali. Om aja kadang-kala misi ngelanggar lampu merah. Puji syukur belum. Hal ini membuat raja siapa? Tidak bisa tidur karena orang ini orang yang diperlukan oleh kerajaan itu. Daniel ini diperlukan oleh kerajaan itu supaya apa? Supaya bisa mengartikan mimpi. Pertanyaanku, kenapa kok nggak Danielnya yang jadi raja ya? Kalau Danielnya jadi raja kan enak, bisa langsung jadi menerjemahkan mimpi kan lebih enak. Kayaknya tidak, porsinya masing-masing. Mungkin ini nanti jadi penerjemah bahasa Inggris seorang hamba Tuhan. Mungkin ini bahasa China. Ini mungkin bagian kasir sehingga enggak bendahara. Atau ini mungkin bagian kedokteran, menyembuhkan orang. Tapi sebelum dia menyembuhkan didoakan, enggak perlu dia apa-apain. Mungkin ini bagian apa? Bagian pembukuan karena toko buku kan. Ini mungkin penggembira. Kenapa? Karena nyanyinya semangat, memimpin pujian. Bisa toh? Kalian satu kali gantiin Om loh. Om lama-lama kakinya juga sudah mulai sakit. Om Sunario kita doakan ya besok USG jantung. USG jantung itu diperiksa jantungnya. Ada perut, ada jantung. X-ray itu untuk paru-paru atau untuk tulang. Kemarin maminya Om Joni jatuh itu di X-ray. Mau lihat X-ray-nya? Aku ada di mobil. Sehingga si raja ini gelisah. Semalaman dia tidak mau dikirim penghibur. Pelabur itu apa ya, Vi? Pelabur. Ya, itu. Nah ini dia. Ini tulangnya diganti tulang ini. Nih tulang. Nih tulangnya. Ini kan Pak Dokter. Ini kan Pak Dokter ini. Putih karena di X-ray, tapi dalamnya mungkin hitam atau besi apa ya enggak tahu. Nah, singkat cerita si Daniel ini dibutuhkan sama si raja supaya bisa mengartikan semua arti mimpi, semua kebijakan-kebijakan dia bisa menjadi seorang pertimbangan. Kamu sudah bisa bahasa Inggris, tingkatkan. Bagus. Siapa tahu kamu dapat beasiswa ke luar negeri, nak. Siapa tahu kalau kamu kepingin. Kalau Om kepingin. Bisa apa ya? Mungkin kamu bisa apa ya?
tukang besuk, masak, atau bikin puding yang enak sehingga orang makan tuh awet enom, bagus. Sehingga raja ini gelisah, semalaman tidak bisa tidur, dan akhirnya di Daniel 16 ayat 23 dia diangkat. Jadi gua singa ini tidak jadi tempat yang menakutkan buat Daniel. Dia dipertemukan sama raja, rajanya seneng. Seneng ya, kamu selamat ya. Kenapa? Dia diperlukan. Siapa tahu kalian jadi Daniel yang diperlukan di gereja, Daniel yang diperlukan di negara ini, Daniel yang diperlukan di sekolahmu, Daniel yang diperlukan di tempatmu, Daniela yang ditempatkan whatever. Kamu sebagai penterjemah, atau kamu bisa sekolah bahasa Inggris, atau kamu kepingin kuliner masak, whatever. Tapi jadi pemancu. Kamu bisa masak enak, orang dengar kamu. Anak-anak, saudaraku, saya ini bisa masak karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang ngasih hikmat sama saya. Oh, orang bisa percaya sama Tuhan gara-gara kamu punya kemampuan ke sana. Tetapi ini tidak terjadi untuk 3 orang yang menuduh Daniel tadi. Dia dimakan, istrinya dimakan, anak-anaknya dimakan sama si singa. Kenyang enggak? Singanya bilang, terus tidur. Lah ada minim kalau misalnya 3 itu istrinya 3. Anaknya katakan masing-masing 3, 9. Kenyang. Lah kalau anaknya 2, berarti 12. Warek, si singanya itu. Ya. $120 dibunuh semua? Enggak, Om. Yang 120 itu ditempatkan di negara-negara. Dia pembesarnya 120 orang, betul. Yang ditempatkan termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke. Ayat hafalannya sudah selesai. Sudah. Iman adalah dasar dari Dulu hafal sih Om. ya, Tore terakhir. Karena harus minum es ini dulu. Oke, Tore dulu. Maju ke depan. Sini, terus langsung ke sana. Ini Tore calon pembukuannya gereja. Kamu cita-citamu apa? Main bola. Main bola. Pemain bolanya gereja Bukit Zaitun. Oke, lanjut. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sekarang kamu sama Tante Vivi pergi ke belakang, itu ada es. Ciao. Siapa? Kedua. Brian. Ini kamu cita-citanya apa? Arm wrestling. Apa? Arm wrestling, nggak tahu ya. Apa wrestling? Panco tau nggak? Oh, panco. Ya, whatever. Oke. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, sana. Come on. Ibrani 11 ayat 1. Ke depan. Selo, betul nggak ini Selo? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Go. Lihat dulu. Melam. Setelah ini yang sudah kirim kayak Brian, kayak William, kayak Tore, kayak itu nanti harus cerita. Kayak Sela harus cerita yang 3 tokoh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti yang kita tidak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. ulang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setelah ini tunggu, kamu PR-nya presentasi dulu. Aku
Ayo. Tunggu. Apa mau pipis? Tunggu sebentar. Bilang. Sini dulu. Dibaca saja. Baca. Setelah ini Tore ya. Yang kamu coba cerita. Daud, kelebihannya yang pertama cerdik, yang kedua lincah, yang ketiga jago memainkan alat musik, yang keempat taat kepada Tuhan dan selalu mengandalkannya. Oke, taat kepada Tuhan itu. Ya. Oke. Terus kekurangannya? Dulu itu Daud bukan ayah yang baik, ia tidak mendisiplinkan anak-anannya, iya. Dan ia Apa? ya Allah sih kan dulu ya, iya. Enggak apa-apa. Dan ia mempunyai dosa perzinahan, tetapi Daud mau bertobat ketika ditegur Nabi Nathan. Oke. Oh. Brian, tugasmu? Udah mungkin. Iya, baca. Kamu belum bikin PR ya? Oke. Iman Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. enak. Kan Kemanisan. yang Kemanisan. dari bukti yang tidak dapat melihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo, Ana, PR-nya kamu belum ya? Iya, itu Belum. Apa? Belum dilengkapi. Ayo, iman adalah Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Bukti. bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kamu cerita tokoh siapa? Musa. Kenapa? Diambil catatannya. Di mana kamu gue? Enggak apa-apa. Ayo. Hilang. Dah. Oh. Come on. Selo. Tore maju. Dia gini. Brian minta lagi. Apa nggak usah? Itu misi banyak. Nih misi banyak di samping nih. Come on. Sama PR-mu. Kemanisan. Gurunya lebih kerasa dari tahunnya. Cowoknya kurang banyak berarti ya. Kurang keras kok. Kekerasan cowoknya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu bukti dari segala segala sesuatu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Oke. Terus kemudian contoh gini nak. Gini. Oke. Contohnya Kelebihannya Daud itu mengenal firman Tuhan. Kekurangannya Daud adalah tidak mendidik anak. ini sekarang gini cuma sirkuit nanti satu kali jadi penggantiku pengkhotbah ya. Sana nak situ. Adam, Charlie, serapis. Tinggal cowoknya bukan cowoknya, cowok. Ayo maju. Banyak itu mesti ada. Kelemahan Musa merasa dia tidak mampu karena dia kurang pandai berbicara, tidak pandai berbicara. Makanannya dia ditemani kakaknya saat menghadapi Firaun. Oke, sudah. Kelemahannya? Itu kelemahannya. Kelebihannya Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sudah. Nanti satu kali dilengkapi ya, pengkhotbah jadi kayak Om Joni. William sudah? Ayo maju ke depan. Lo tadi sudah ngomong? Brian belum? Setelah Brian, Louis. Setelah Louis, Charlie. Ayo apalin. Ini katanya mau jadi ahli panco, ya boleh lah. Bukan basket. Enggak. Oke, ayo. Oh iya.
Suka tinggi. Kekurangannya Musa itu kekurangan dalam berbicara, mudah marah, sama tidak patuh sama perintah Allah. Terus Mudah marah. Iya. Oke, terus? Kelebihannya itu Musa bisa berbicara langsung dengan Allah, koneksi dengan Allah, dan dia berbicara benar. Oke. Adam, Bicara mana Om? minta Tante Vivi lagi. Nggak mau. Minta caone tok ae. 15 biji. Rugi. Adam, ayo. Charlie. Setelah ini kamu ya. Puyong kenok sini. Kelebihannya, kekurangannya. Daud. Daud ya apa? Daud kelebihannya kuat dan berani. Kuat dan berani. Oke. Kekurangannya memiliki dosa perzinaan. Oke. Ya udah. Sudah. Oke. Kan yang aku kirim itu doang. Iya. Siapa yang belum ini? Nah, ini kalau misalnya lain waktu Om akan ceritain tentang ini ya. Berikanku pengharapan seperti Musa di padang gurun. Kemudian aku juga akan cerita tentang berikan aku hati seperti Daud saat melawan Goliat sehingga aku bisa menghadapi apapun kesulitan yang besar di dunia ini dengan percaya kepada Tuhan. Adam, ayo. Bukannya itulah. Bukannya itulah. Iya, lagu, betul. Lagunya itu judulnya ini, Nak. Ya, waktu itu Om Joni terinspirasi sama itu, Nak, betul. Nih, Lois enggak suka. Lois sukanya bubblegum. Charlie, Adam, ayo, Nak. Ayo. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo, Adam. Iman adalah diajari. Udah saya satu dia. Ayo tuh diajari tuh. Udah bisa dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu. Dasar dari sesuatu yang dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Sampai tuh jadi 5 kali. Bukan kali lagi ngomong. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita mau. coba sekali lagi. Oke, testing, tes. Ayo toh. Iman adalah Saya pegang. ayo toh. Iman adalah sesuatu yang Dasar dari segala iman sesuatu adalah dasar sesuatu yang kita kita harapkan dan kita harapkan Bukti. dan bukti dari segala sesuatu segala sesuatu yang diadakan. tidak kita lihat. Iya. Sana, dah. Charlie, itu. Nggak mau. Lihat dulu, siapa tahu enak. Lihat. Ayo, Charlie. Teman-temanmu belum pulang gara-gara Charlie. Setelah Charlie nanti saya mau minta review apa yang aku sampaikan tadi. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan dan bukti dari yang segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, Ana, ciao. Brian, tadi Om Joni cerita tentang apa? Daniel Kenapa Daniel? di dalam gua. Oke, kenapa kok dia di dalam gua? Karena Berdoa. dia berdoa, dia dihukum. Iya. Kira-kira di dalam gua dia takut atau tidak? Tidak tahu. Ya, jawabannya betul, nggak tahu. Kok hanya dia nggak di sana waktu itu, makanya nggak tahu.
Apa yang menyebabkan Daniel dihukum masuk ke dalam gua singa? Nggak tahu, aku jangan telat Om. Oh, telat. Kalau pakai logika doa Om. Karena doa. Terus apa lagi? Nggak tahu. Icing. Oh, apa iki wong wayane firman kok. Nggak tahu. Apa yang membuat Daniel bisa, oh kamu belum datang ini ya. Apa yang menyebabkan Daniel tidak dimakan sama singa? Doa. Bisa jadi dia berdoa ya. Terus kemudian kira-kira dia takut enggak waktu di gua singa? Tidak. Tahu. Enggak tahu. Kira-kira dia takut enggak waktu dia di dalam gua singa? Iya. Kenapa kok kamu bisa bilang iya? Ya kan pasti takut lah ada singa. Di situ ada singa banyak, kemudian bisa jadi dia dimakan, bisa jadi mati atau tidak, gitu ya. Apa yang membuat dia tidak jadi mati? Soalnya ditolong Tuhan. Apa yang menyebabkan singanya kok nggak makan dia? Ya sama malaikat mulutnya ditutup. Sama malaikat mulutnya ditutup. Jadi kita bisa minta tolong sama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita memiliki excellent spirit? Kalau kita punya jiwa. Dia nyontekan enggak? Dia dapat banyak kesalahan enggak si Daniel? Enggak ada. Apa yang dilakukan sama petinggi lain sehingga dia harusnya masuk di dalam gua singa? Mereka kayak Ngelaporin kalau dia berdoa. dia berdoa. Dan selama 30 hari nggak boleh berdoa sama Allah lain kecuali sama raja. Karena tidak ditemukan kesalahan sama sekali. Saat tidak ditemukan kesalahan sama sekali, maka dia bisa dicari-cari kesalahan. Jadi kalau kalian misalnya ada orang yang nggak seneng sama kalian, Om Joni di mobil itu ada semprotan baygon. Jadi kalau ada orang maling gitu ya, gedor-gedor kemudian dia mata semprot baygon aja. Di matanya. Cuma kalau semprot baygon itu nanti bisa meledak di mobil itu. Makanya Om Joni cuma kasih seperempat atau sedikit semprotan baygon asal untuk selamat. Tapi enggak terlalu bagus. Siapa yang mau nambah lagi? Tante Vivi masih banyak. Habis. Siapa yang mau nambah? Aku. Oke, go. Sungkan. Hana, nambah. Ayo. Supaya kamu tambah tinggi, nak. Ya, kalau makan kan bayi itu minum ASI aja bisa tinggi, enggak? Berapa minggu lagi Om akan cerita tentang Musa? Berapa minggu lagi Om akan cerita tentang Daud? Anak-anak, semoga firman Tuhan ini bisa jadi berkat. Willem, ini tugasnya Om. Selanjutnya Willem. Ini Musa. Ada tugas. Ini Musa. Ini Musa. Ini kan Musa. Ini Musa. Ini Musa. Boleh nak, boleh. Tante Vivi, ini anakku minta ASI. Ayo. Minta susunya doang. Kamu mau nyanyi? Enggak. Halo. Oh, ada suara aja. Oh, lah ya kan masuk ke situ. Masuk ke situ. Halo. Namaku Luis gitu. Ngomong. Mana Om tugasnya? Dia mau ngomong. Ih, Minggu depan pas tugas itu. Minggu depan kan. Om, Juli itu kan firmannya bebas. Jatahnya Vivi, ambil lagi mau ngajar tentang Musa. Kan Vivi minggu depan aku tapita. ya, maksudnya jatahnya Vivi untuk waiting tugas. Iya. Ya. Minggu kedua Om.
William telat terus Tante. Oh, minggu ketiga ya? Gue minggu kedua. Ya, mau ngajar sing Musa ini, belum selesai. Ada Musa, ada Daud. Loh kan? Hana, dia minum susu langsung tambah tinggi kan? Ngomong apa? William sudah Enggak masuk situ ke sini. Oh alah. Gitu. sore. Adam enggak mau. Adam sukanya bubble gum. Halo, nama aku Sheila. Kenapa enggak mau? Karena manis. Oh, mikrofonnya. Ibu jajanya kan gitu. Oke, anak-anak, minggu kedua nanti kita akan cerita Musa. Anak-anak pelajari tentang Musa. Ini kan misi minggu keempat. Minggu depan minggu pertama. Dua minggu lagi nanti tugasnya Om. Terus kemudian siapa yang di sini ikut Eko? 1, 2, 3 ada lomba fotonya dan ada hadiah. Waduh, merah. Emang dapat apa? Dapat mobil gak? Wus, mobil. Oh, tambah kamu dapat bis. Dapat kamera. Intinya tentang kebersamaan ya, kebersamaan di dalam unity in Christ. Om, pull up dengan tinggi nggak Om? Pull up. Apa Om? Pull up. Kenapa? Bikin tinggi nggak? Pull up apa bikin tinggi? Pull up bikin tinggi nggak menurut Om? Ya, gini. Apa ini loh? Enggak sih, itu lebih kayak Enggak, kamu gini. Leher dikasih apa ya? Oh, kata Bapak kok iya bikin tinggi? Karena kan lari badan, dipaksa. Ya. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Anak-anak hebat sudah hafal semua. 2 minggu lagi kita cerita tentang Musa. Cari informasi tentang Musa. Anda googling, Anda pakai ChatGPT atau pakai Alkitab suara, ChatGPT. aku disuruh nyari apa? Musa. Tentang Musa, apa saja yang kalian bisa 2 minggu lagi? Pulsa itu Om, aku yang kelebihan ke Korea lah ChatGPT Google itu. Yang lain-lainnya. Apa kalau di grup itu cuma sunyi senyap, selo ditanyain ya tidak ada suaranya. Enggak Om, kalau Apa kok irit gitu loh bicaranya? kalau di grup aku gak akan ngomong. Kalau misalkan kalau misalkan Om chat private gitu tak jawab. Ya wes, lain waktu aku chat private. Ini juga nggak tahu dibaca. Ini baca enggak? Dingin Om ini. Mari kita berdoa. Ada yang minta bantuan doa? Adek 27 kata laser. Apa? Laser ya. Oke, tanggal 27 laser Selasa. Laser mata kayaknya katarak, mirip-mirip kayak katarak gitu. Oh, operasi ya, dia berarti tahu dari mana tahu? Tahu dari mana? Anak kecil bisa kata hebat ya. Itu kira-kira mungkin keturunan juga bisa. Kan Om juga tebel. Ommu itu. Terus Caca itu mirip kamu loh. Tingkai. Nggak mau berhenti. Yang Eko itu cuma ini loh Om. 1, 2, 3 ini loh Om. Lain-lainnya ini pergi ke Alin, hari ini pergi ke Jogja. Kita doa. Ya, belum selesai. Ayo kita berdoa. Hafalan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami memiliki hati seperti Daniel. Yang memiliki excellent spirit. Kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hafal. Anak-anak yang sudah respon. Kiranya Tuhan berkati. Besok kami akan pergi ke Eco Green Park. Berikan cuaca yang baik, berikan keamanan, berikan ketenangan, berikan kedamaian, berikan sukacita, berikan hati yang gembira, berikan segala sesuatu kami bisa menikmati berkat Tuhan. Berikan keamanan, berikan kelancaran dalam perjalanan. Anak-anak yang di rumah, yang berlibur, Alin juga berpergian, ya Tuhan sertai. Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka, malabaya, jauhkan dari segala gangguan apapun juga. Untuk
adiknya Charlie yang akan operasi mata, Tuhan tolong supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai tangan dokter, suster, berikan hikmat, akal budi, hati yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tanggal 27 lancar. Kami juga berdoa buat Mami Om Joni, Tuhan tolong berikan kesembuhan, berikan semangat hidup. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seperti Daniel saat menghadapi gua singa. Kami tetap punya pengharapan sama Tuhan. Saat kami mengalami kesulitan, kami tetap percaya sama Tuhan. Saat kami mau melakukan aktivitas, kami punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga tidak kedapatan kalau kami punya kebiasaan buruk, kegiatan yang buruk, aktivitas yang buruk. Sehingga kami semua boleh kedapatan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, memberkati guru-guru sekolah minggu kami, guru sekolah kami, memberkati keluarga besar kami. Sebentar kami pulang, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you, nak. God bless you, nak. Buang. God bless you, nak. Hana besok ikut Eko kan? Kok